Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena berkat rahmat, ridho dan hidayahnya kita bisa bertemu kembali dalam acara Bina Pribadi Islam SDIT Anda. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya menyertai kita di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bina Pribadi Islami kali ini kita akan mengangkat materi tentang para ulama pejuang kemerdekaan Indonesia. Siapa sajakah mereka? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan teman-teman semuanya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan diberikan kelancaran dalam kegiatan PPI kita hari ini. Tak hanya menjadi agama mayoritas, Islam juga mengambil peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Tak sedikit jumlah pejuang kemerdekaan yang berstatus sebagai ulama penyebar dakwah Islam, namun pula berstatus sebagai tokoh pahlawan nasional. Sayangnya, sejarah tak pernah mencatat perjuangan mereka, kecuali sebatas merebut kemerdekaan Indonesia. Siapa sajakah mereka? Tak banyak masyarakat tahu, karena pelajaran sejarah di sekolah tak menyebut mereka sebagai seorang dai. Padahal sebagian besar pahlawan merupakan para santri bahkan kiai. Nama mereka mungkin sangat lekat dengan gelar pahlawan, namun jauh dari status sebagai ulama ataupun tokoh agama. Pahlawan yang pertama yang akan kita jelaskan hari ini adalah Pangeran Diponegoro. Sang Panglima Perang Diponegoro yang ternama ini merupakan seorang kiai ternama di daerah tempat tinggalnya, yaitu Tegalrejo. Ia yang lahir sebagai putra keraton Yogyakarta ini memilih menghindari politik dan menjadi penasihat agama di tengah masyarakat. Bagi Pangeran Diponegoro, perang melawan penjajah Belanda merupakan sebuah jihad. Pahlawan nasional yang memiliki nama asli Bendara Raden Mas Antawirya tersebut pernah menyatakan bahwa perlawanannya terhadap penjajah adalah perang sabil, yaitu perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Pangeran Diponegoro tersebut kemudian berdampak pada berkobarnya semangat jihad hingga ke wilayah Pacitan dan Kedung. Salah seorang dai kota Surakarta yaitu Kiai Maja pun kemudian ikut bergabung dengan pasukan Diponegoro
adalah Cut Nyak Dien. Sebagai seorang Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Demikian ucapan Cut Nyak Dien kepada putrinya saat Tengku Umar, suami yang juga pahlawan nasional, meninggal dunia. Bersama sang suami dan rakyat Aceh, Cut Nyak Dien berjihad mengusir Belanda dari Serambi, Mekah, yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Cut Nyak Dien merupakan wanita Aceh yang mendapat pendidikan agama yang baik dari keluarganya. Tak hanya dikenal sebagai bangsawan, keluarga Cut Nyak Dien juga dikenal sebagai keluarga ulama yang disegani. Pahlawan yang ketiga adalah Imam Bonjol. Bersorban dan berjenggot lebat cukuplah menggambarkan pemimpin perang Padri ini sebagai seorang muslim. Gelarnya sebagai imam pun tak dapat dipungkiri bahwa beliau merupakan seorang ulama besar. Siapa sangka sang ulama justru mengambil peran besar di kancah peperangan melawan penjajah di perang Padri yang sangat bersejarah itu. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama asli Muhammad Sahab merupakan seorang ulama Minangkabau kelahiran Bonjol, Sumatera Barat. Ialah sang imam kaum Padri di tanah kelahirannya. Beliau juga merupakan putra dari ulama ternama asal Sungai Rimbang, Suliki Khotib Bayanuddin. Pahlawan berikutnya adalah Fathahillah. Beliau adalah sang pencetus Jayakarta yang kini menjadi ibu kota, terkenal dalam perangnya melawan Portugis di Sunda Kelapa. Namun sang pahlawan nasional juga dikabarkan merupakan ahli agama dan juru dakwah di kerajaan Demak. Tak jelas dalam catatan sejarah mengenai asal-usul Fathahillah. Ada yang mengisahkannya sebagai putra Aceh yang lahir di Samudra Pasai. Sejarah lain menyebut beliau sebagai keturunan Raja Arab. Ada pula yang menyebut beliau adalah putra pembesar Mesir dari Palestina. Sejarah lain menyatakan beliau lahir di Samarkand, kemudian menuntut ilmu ke Baghdad dan bergabung dengan Turki Utsmani. Terlepas perselisihan sejarah tersebut, ada satu hal pasti bahwa Fathahillah merupakan menantu dari salah satu wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Cukuplah diketahui keluasan ilmu agama seorang menantu dari wali Songo dan ia adalah Fathahillah. Pahlawan yang kelima, Bung Tomo. Pejuang dari kalangan dai tak hanya ada di lingkaran para pahlawan perintis kemerdekaan seperti disebut sebelumnya. Tercatat beberapa pahlawan era kemerdekaan nasional pun memiliki latar belakang agama yang sangat baik. Bung Tomo adalah salah satunya. Sang pemimpin pertempuran Surabaya 10 November 1945 tersebut merupakan tokoh muslimin yang mengartikan setiap usahanya adalah jihad. Takbir selalu diserukan setiap kali memerangi penjajah yang kafir. Peperangan jihadnya pun hingga kini dikenang dengan diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Pahlawan yang keenam adalah Muhammad Nasir. Tak hanya para pahlawan di medan perang, pahlawan nasional yang berjuang di pemerintahan pun tercatat. Terdiri dari beberapa dai yang solih. Dr. Muhammad Nasir misalnya, Perdana Menteri kelima Indonesia itu merupakan seorang ulama. Ia bahkan pernah menjadi Presiden Liga Muslim Dunia dan Ketua Dewan Masjid tingkat internasional. Tokoh yang ketujuh adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Keduanya pastilah dapat dipastikan berlatar belakang ulama. Kedua pahlawan nasional tersebut bahkan terkenal sebagai pendiri dua mazhab Islam terbesar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama.
Selain 7 tokoh di atas, masih ada beberapa pahlawan lain yang juga berlatar belakang ulama. Mereka adalah pahlawan pemberani sekaligus muslim yang taat. Bahkan disebutkan banyak pondok pesantren yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan negara ini. Wallahu a'lam bishawab. Ketujuh pahlawan tadi yang sudah dijelaskan, mereka berjuang, berjihad di jalan Allah untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 41 yang artinya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jika para pahlawan tadi sudah berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka kita hari ini yang hidup di zaman yang sudah merdeka, tugas kita adalah berjihad dengan cara belajar bersungguh-sungguh, mencetak prestasi di bidang kita masing-masing, serta kita berusaha menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu adalah bentuk jihad yang bisa kita lakukan pada masa sekarang ini. Demikian materi BPI kita hari ini, semoga bermanfaat pada teman-teman. Tugas hari ini di PPI hari ini adalah teman-teman mengerjakan LKS. Tugas yang ada di LKS akan dikumpulkan saat drive-thru. Jadi teman-teman bisa mengecek kembali LKS yang sudah dikirimkan melalui drive-thru yang ada di modulnya masing-masing. LKS BPI-nya dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan pada saat drive-thru. Sebelum kita tutup kegiatan BPI kita hari ini dengan membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.